Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam satu Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi saudara-saudaraku, tanpa kita sadari, begitu banyak manusia yang membenci Islam hingga mereka berusaha mencari cara agar bisa menjatuhkan Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam secara menyeluruh maupun sedikit demi sedikit. Maksud saya dengan menghancurkan secara menyeluruh adalah mereka mengkaji Al-Quran untuk mencari bukti kesalahan-kesalahan Al-Quran agar bisa menjadi acuan untuk menghancurkan Islam. Namun dengan rahmat Allah, banyak di antara mereka mempelajari Al-Quran dengan niat jahat, namun mereka malah terkesima dengan keagungan Al-Quran dan kemudian masuk ke dalam Islam. Dan ada juga yang ingin menghancurkan Islam dengan cara sedikit demi sedikit, yaitu mereka menghasut dan mendoktrin umat Islam untuk bisa murtad, keluar dari agama Islam, baik dengan iming-iming kehidupan dunia maupun dengan doktrin lainnya, hingga mereka menemukan personel Islam atau seseorang yang beragama Islam yang setengah-setengah kemudian terjebak dalam hasutan dan doktrin mereka. Surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari sini sahabat sekalian, kita sudah mengetahui betapa mengerikannya ancaman Allah untuk orang-orang yang murtad. Kemudian bagaimanakah caranya agar kita semua tidak murtad, tidak mudah untuk terdoktrin? Maka kita harus mempunyai bekal ilmu. Ilmu adalah salah satu alat untuk melawan semua hasutan-hasutan yang setan berikan. Lanjut kepada surah Al-Imran ayat 52 yang artinya, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Islam. Jadi di zaman Nabi Isa begitu banyak pengingkaran-pengingkaran terjadi hingga Nabi Isa mengatakan, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyin berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Dari zaman ke zaman, pengingkaran-pengingkaran terus dilakukan manusia. Manusia terus berusaha membelokkan agama Allah. Mereka hanya ingin mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Aturan-aturan Allah dibelokkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dari zaman ke zaman, manusianya sudah berbeda, namun kelakuan mereka tetap sama. Mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, bahkan sepeninggalan para nabi pun
mereka terus berusaha untuk membelokkan agama Allah, yang kemudian sampailah ke zaman kita sekarang ini. Pembelokan-pembelokan terus terjadi. Nah, disinilah Bang Zuma hadir sebagai hawariyin atau penolong agama Allah yang selalu berusaha menegakkan agama Allah, meluruskan agama Allah, dan melawan manusia yang berusaha membelokkannya. Dan kali ini kita akan membahas salah satu perdebatan Bang Zuma melawan pendeta MYN Muriwali, di mana pendeta Muriwali mempertanyakan tentang dua hal. Yang pertama, apa maksud kata kami yang selalu disebut Allah dalam Al-Quran? Jadi kita bahas pertanyaan pertama terlebih dahulu. Kenapa Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran? Sebelum kita berikan jawaban, mendengar pertanyaan tadi, di mana background yang bertanya adalah seorang Kristen, di sini saya langsung menangkap bahwa pertanyaan ini untuk mencari kesalahan Al-Quran dan menganggap bahwa Tuhannya umat Islam bukan hanya satu. Kenapa? Karena menggunakan kata kami dalam Al-Quran. Bagi umat Islam, sebenarnya ini upaya yang sia-sia dikarenakan Tuhan kami hanya satu. Jadi itu yang pertama. Nah, kita kembali ke jawaban Bang Zuma tentang kenapa Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran. Dengan sigap Bang Zuma menjawab bahwa dalam Al-Quran tidak ada kata kami ya, Bapak Pendeta. Yang Bapak baca itu hanyalah terjemahan. Dan 100 poin untuk Bang Zuma. Kita lihat, memang dalam Al-Quran tidak ada kata kami, yang ada hanya dalam terjemahannya saja. Kemudian dijelaskan oleh Bang Zuma bahwa kata kami merujuk kepada Allah sendiri. Dan kata kami menunjukkan keagungan Allah. Jadi mari kita jelaskan pelan-pelan. Kata kami terbagi menjadi dua perspektif. Yang pertama seperti misalnya surah Al-Baqarah ayat 53. Wa is'ataina Musal kitaba. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Nah, kata kami di atas merujuk kepada Allah dengan melibatkan makhluknya. Dari kutipan ayat di atas, kata kami berikan kepada Musa Alkitab. Jadi kata kami ini, pemberian kitab ini kepada Nabi Musa melibatkan malaikat yang mewahyukan. Jadi perspektif kata kami yang pertama adalah sesuatu yang merujuk kepada Allah yang melibatkan makhluknya. Jadi misal begini, saya punya perusahaan dan mendapatkan penghargaan. Jadi saya mengatakan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Yang padahal hanya saya saja sebagai pemilik perusahaan yang menerima penghargaan itu. Namun saya dengan besar hati mengatakan kami, karena yang berjuang membantu perusahaan hingga mendapatkan penghargaan adalah karyawan saya yang di bawah. Begitupun dengan Allah yang dengan keagungannya mengatakan kami. Banyak sekali dalam terjemahan Al-Quran menggunakan kata kami, wa iskulna. Dan ketika kami berfirman, kata kami adalah Allah dengan melibatkan malaikat. Kemudian perspektif yang kedua adalah kata kami dengan merujuk kepada Allah sendiri. Misalnya surah Al-A'raf ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, kata kami di sini hanya Allah semata. Kami telah menciptakan kamu, Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat. Jadi sekali lagi kata kami di sini hanya Allah semata. Dua perspektif inilah yang dijelaskan Bang Zuma. Saya rasa ini sudah sangat jelas.
sangat masuk akal sekali. Namun saya ingin membagikan perspektif yang lain, di mana pada dasarnya dalam adab ketimuran, kata kami adalah kata penghormatan. Jadi kita terangkan pelan-pelan. Dalam bahasa Indonesia, kata saya, aku, dan kami memiliki makna yang sama. Namun, kata kami seringkali diartikan dalam bentuk lebih dari satu. Padahal, sebenarnya kata kami bisa diartikan dalam bentuk tunggal dengan tingkat penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kata saya atau aku. Ini adalah adab ketimuran. Begitupun dengan bahasa Arab. Wa iskulna. Dan ketika kami berfirman, padahal yang berfirman cuma satu. Jadi kata kami digunakan merujuk kepada si pembicara sendiri dengan tingkat penghormatan yang lebih tinggi. Sama misalnya dengan kata kamu, Anda, dan kita. Kamu merujuk kepada tunggal, Anda merujuk pula pada tunggal. Sementara kita, banyak orang menganggap bahwa kata kita diartikan lebih dari satu. Namun kenyataannya, kata kita bisa juga menjadi tunggal dengan tingkat penghormatan yang lebih tinggi. Misal kalimat, silahkan kamu duduk, silahkan Anda duduk, silahkan Ki duduk, atau silahkan kita duduk. Kata kita merujuk tunggal dengan tingkat penghormatan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan kata saya, aku, dan kami. Kata kami merujuk pribadi tunggal dengan tingkat penghormatan yang lebih tinggi. Ini adalah adab ketimuran. Namun orang Indonesia banyak yang mempertanyakan, kok bisa ya? Kalau orang Eropa sana yang mempertanyakan hal ini, ya wajarlah. Jadi apakah kalian mau perspektif kata kami yang lain? Oke, kita singkat saja. Pandangan yang ketiga adalah Allah menggunakan kata kami dalam terjemahan Al-Quran yang menunjuk jamak atau lebih dari satu adalah untuk mewakili asma-asmanya yang lain. Jadi kalian mau pilih pandangan yang mana? Dan apapun pilihan kalian, yang kita tahu sebagai Muslim, Tuhan kita itu hanya satu, La ilaha illallah. Kemudian kita lanjut ke isi pertanyaan Bapak Pendeta Muriwali yang kedua, yang berbunyi, di mana istilah tauhid dalam Al-Quran yang sering digunakan umat Islam, namun faktanya itu tidak ada. Nah, memang kata tauhid dalam Al-Quran dalam bentuk nominal atau kata tidak ada dalam Al-Quran. Jadi istilah kata tauhid memang tidak ada dalam Al-Quran. Kata tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan satu. Namun beberapa ulama menambahkan bahwa tauhid jika hanya diartikan tanda kutip menjadikan satu, sangat tidak mengekspresikan kata tauhid itu, tetapi harus dimaknai menjadikan satu dan menghempaskan yang lainnya. Lalu kenapa istilah tauhid tidak ada dalam Al-Quran namun sangat penting dalam ajaran Islam? Selama istilah itu baik, kenapa tidak? Wahada yuwahidu, tauhid yang artinya menyingkirkan yang lain dan menjadikan Allah Tuhan semata. Maknanya sangat baik dan sangat mendalam dan sangat cocok dipakai dalam Islam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat tauhid dalam Al-Quran. Sangat pas kan? Tidak jadi permasalahan dalam istilah. Kemudian, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, satu. Ini adalah kalimat mengesahkan tauhid. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ini juga kalimat tauhid. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini juga kalimat tauhid, juga kalimat mengesahkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Ini pula juga kalimat tauhid.
Namun seperti di awal tadi saya katakan, tauhid dalam bentuk nominal atau dalam kata kerja memang tidak ada dalam Al-Quran. Akan tetapi secara keseluruhan, ajaran Islam adalah ajaran yang diistilahkan dengan ajaran tauhid, menghempaskan yang lain dan Tuhan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.